Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah Roh Kudus membantu kita dalam berdoa orang-orang percaya. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari surat Roma pasal 8 ayat 26 yang demikian bunyinya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, beberapa hal atau pokok-pokok penting yang perlu kita ketahui. Roh Kudus sebagai perantara dari orang-orang yang percaya. Yang pertama, saudara-saudara, Roh Kudus itu sebagai penolong bagi kita orang-orang percaya. Di dalam doa kita ada ungkapan-ungkapan yang tidak terucapkan dalam doa syafaat kita. Nah, Roh Kudus itu menolong kita supaya doa-doa kita itu dibenarkan. Allah mendengar dan menjawab doa-doa kita, sehingga kita merasa puas di dalam doa syafaat kita. Yang kedua, kita melihat, kita merasakan bahwa Roh Kudus itu sebagai pendoa syafaat. Jadi orang percaya melalui Roh Kudus berdoa kepada Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah melalui Roh Kudus memberikan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Sehingga Roh Kudus ini sebagai perantara syafaat di dalam doa kita. Bagian yang ketiga, Roh Kudus kita mengingatkan akan firman Tuhan yang perlu diutarakan di dalam doa syafaat ini. Misalnya, Roh Kudus mengingatkannya dalam Matius 7 ayat 7. Di dalam doa kita diingat Matius 7 ayat 7. Siapa yang mencari akan mendapatkan. Siapa yang mengetuk pintu akan dibukakan. Siapa yang memohon akan diberi. Kemudian untuk kesembuhan, kita diingatkan Roh Kudus dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus telah menyembuhkan kita. Nah, kita diingatkan firman Tuhan yang lain sehingga kita lebih kuat dalam doa. Yang keempat, karena Roh Kudus bekerja, kita aktifkan. Nah, kita dimotivasi terus oleh Roh Kudus untuk selalu berdoa. Jadi kerinduan kita untuk berdoa terus. Roh Kudus mengingat bahwa kita anak-anak Allah. Ya Aba, ya Bapa. Kita sebagai anak-anak Allah, Tuhan sebagai Allah Bapa kita. Sehingga kita akrab dengan Tuhan Allah ini. Luar biasa. Roh Kudus memimpin dan mengajar pada kita untuk selalu berdoa yang benar. Berdoa yang sempurna. Ini Roh Kudus yang menyempurnakan. Bukan kita, tapi Roh Kudus yang menyempurnakan doa-doa kita. Nah, saudaraku yang kekasih, sebagai kesimpulan, yang pertama, selalu libatkan Roh Kudus di dalam doa-doa kita. Karena tanpa Roh Kudus
kita tidak akan bisa sempurna. Kita tidak bisa, keluhan-keluhan tidak terucapkan, ya tetap kita tidak terucapkan. Tapi dengan Roh Kudus kita menyempurnakan segala ungkapan yang tidak didoakan pada Allah. Karena itu selalu libatkan Roh Kudus. Yang kedua, saudara, kita mengerti bahwa pentingnya Roh Kudus sebagai syafaat dalam doa kita. Kalau tidak ada Roh Kudus, kita tidak bisa ada perantara yang indah, yang bagus. Yang ketiga, kita ciptakan keakraban dengan Tuhan Allah. Karena Roh Kudus ada di sini, kita selalu dimotivasi untuk berdoa, untuk dekat dengan Allah, sehingga Allah akrab dengan kita, sahabat dengan kita. Kemudian kesimpulan yang 4, jaminan Roh Kudus buat Trinitas Allah, Roh Kudus ini selalu pendoa syafaat yang kekal untuk selamanya. Itulah kekuatan kita untuk melayani Tuhan, saudara-saudara. Karena itu, mari saya ajak saudara dan saya untuk melibatkan senantiasa Roh Kudus, supaya doa-doa saudara dan saya dijawab Tuhan, supaya doa-doa saudara dan saya itu dipuaskan hati kita oleh kehadiran Roh Kudus yang kita aktifkan dalam diri kita masing-masing. Immanuel. Amin.